Sang Hyang Tapak Parahyangan, penjaga pusat gaib Tanah Sunda. Saksikan sampai habis kisah leluhur Tanah Pasundan, yang hingga saat ini belum banyak yang tahu keberadaannya. Sejak zaman dulu, kawasan ini diyakini sebagai pusat kekuatan gaib di Tanah Pasundan. Beberapa leluhur Sunda bersemayam di tempat ini. Konon, ada satu ajian dahsyat milik sepasang suami istri yang tersimpan secara gaib di tempat tersebut. Kawasan Gunung Galunggung di Tasikmalaya, Jawa Barat sejak dahulu kala dikenal sebagai pusat gaib di Tanah Pasundan. Galunggung dianggap sebagai kabuyutan atau tempat yang disakralnya memiliki kekuatan magis. Di Galunggung terdapat sosok gaib yang berjuluk Sang Hyang Tapak Parahyangan yang dianggap oleh masyarakat Pasundan sebagai leluhurnya. Dalam cerita legenda disebutkan, dahulu kala, Tatar Tanah Pasundan merupakan daerah perairan yang hanya terdapat satu daratan berupa sebuah gunung yang kemudian diberi nama Galunggung. Kemudian, datanglah serombongan orang yang menumpang perahu datang ke tempat itu dan menetap. Nenek moyang Sunda menjadikan Galunggung sebagai sebuah kabuyutan atau Sang Hyang Tapak Parahyangan. Galunggung sebagai kabuyutan termaktub dalam Babat Tanah Jawi dan Carita Parahyangan yang menyebut putra sulung Raja Galuh, sempak wajah menjadi Batara di Galunggung bergelar Batara Danghyang Guru. Kedudukan Batara di Galunggung didukung oleh penemuan naskah kuno lain dengan kode Keropak 406 yang isinya menerangkan sekitar tahun 1030-an silam. Datanglah Dharma Siksa atau Srijaya Bupati menghadap Batara, yang tak lain adalah keturunan Batara Danghyang Guru sempak wajah. Ia meminta wilayah yang kemudian diberi nama oleh Batara yang berkuasa pada masa itu sebagai tempat tinggal Sang Karma atau Saunggala. Dharma Siksa atau Srijaya Bupati menurut Carita Parahyangan adalah anak dari Sang Lumahing Windu Raja. Namun menurut naskah Pangeran Wangsakerta, Jaya Bupati adalah Raja Sunda ke-20 yang memerintah pada tahun 1030 sampai tahun 1042. Kabuyutan sebagai cikal bakal leluhur Tanah Sunda, Galunggung hingga kini diyakini sebagai salah satu gunung keramat yang ada di Tatar Pasundan. Galunggung konon merupakan pusat atau tahtanya para dewa. Di gunung tersebut bermukim sebuah kerajaan jin terbesar di Jawa Barat. Setelah kalah perang dari pasukan Kesultanan Cirebon, K9 Erajaan Jin Tanah Pasundan kemudian memilih menetap di Galunggung dan menjadikan kawasan tersebut sebagai lokasi kerajaannya hingga kini. Gunung berapi yang pernah meletus dahsyat pada 1982 lalu itu diselimuti kekuatan mistis yang sangat kuat. Beragam peristiwa gaib kerap meliputi gunung tersebut. Salah satunya, penampakan UFO atau benda angkasa pada Juli tahun 1982 lalu atau beberapa hari sebelum gunung tersebut meletus dahsyat. 3 buah UFO tampak melayang di atas gunung. Beberapa saat kemudian, sebuah sinar berwarna merah jingga menyorot dari arah UFO menghunjam ke dasar kawah. Kejadian yang banyak disaksikan oleh ribuan pasang mata masyarakat Tasikmalaya dan Jawa Barat itu ternyata menjadi pertanda bahwa gunung itu akan menebar bencana. Benar saja, beberapa hari kemudian, Galunggung meletus. Letusannya sangat kuat hingga menewaskan ratusan orang. Sejak peristiwa letusan itu, nama Galunggung kemudian mencuat. Tragedi letusannya merupakan yang terlama di dunia. Kelompok penghayat spiritual ada yang mensinyalir jika letusan itu akibat ulah penghuni gaib kawasan selatan Pasundan. Sejak peristiwa letusan itu, nama Galunggung kemudian mencuat. Tragedi letusannya merupakan yang terlama di dunia. Kelompok penghayat spiritual ada yang mensinyalir jika letusan itu akibat ulah penghuni gaib kawasan selatan Pasundan. Di Galunggung juga terdapat ajian yang amat dahsyat. Konon kisahnya, di zaman dulu ada sepasang suami istri bernama Aki Prana dan Nini Prana. Sawah mereka sangat luas, namun
Anehnya sawah itu hanya digarap pada malam hari dan tidak dilakukan oleh manusia. Setiap malam menanam padi, keesokan harinya bisa langsung dipanen. Pasangan suami istri itu hanya tinggal berdua saja, sementara sawah yang dimilikinya sangat luas. Ternyata, pasangan suami istri itu memiliki ilmu aji rempuk galunggung yang terkenal dahsyat. Ajian tersebut jika diamalkan maka dapat dengan mudah memberdayakan jin dan makhluk lelembut untuk membantu menyelesaikan sesuatu pekerjaan tanpa harus menguras tenaga. Konon pula, ajian itu pernah digunakan oleh tokoh Sangkuriang untuk membantu membendung sungai Citarum dan membuat perahu hanya dalam waktu 1 malam. Dikatakan Abah Opang, sesepuh Galunggung, ajian rempuk galunggung kini banyak diburu oleh para jawara yang mengasah ilmu di Galunggung. Mereka yakin ilmu tersebut masih ada dan bisa dimiliki oleh siapa saja yang bersedia melakukan tirakat di kawasan Kawah Galunggung. Sementara itu, oleh penguasa Kesultanan Cirebon, permohonan itu diluluskan hingga akhirnya beberapa mantra ilmu dahsyat dari Galunggung sudah mengalami percampuran dari bahasa Sunda kuno dan bahasa Arab. Setelah Olot Galunggung meninggal dunia, ilmu dahsyat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan itu kemudian diwariskan ke Aki dan Nini Prana untuk dirawat. Lewat jasa Aki dan Nini Prana, siapapun orangnya bisa mendapatkan tuah dari aji rempuk Galunggung tersebut. Demikian kisah ini dibuat hanya untuk sekedar pengetahuan bersama. Mengenai percaya atau tidaknya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Dan ingat, cerita ini hanya sebuah legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi belum teruji kevalidannya. Nantikan episode selanjutnya. Tetap di Teror Sang Penunggu. Jika Sobat Teror suka dengan kisah-kisah dari Teror Sang Penunggu, mohon berikan saweran terbaiknya di logo terima kasih. Bagi Sobat Teror yang sudah memberikan sawerannya terhadap perkembangan channel ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga apa yang kalian berikan, Allah ganti berkali-kali lipat. Amin.